Pada tanggal 6 Agustus 1945, terjadi pengeboman di kota Hiroshima, pusat industri dan markas besar militer Jepang yang dilakukan oleh sekutu. Selang 3 hari setelahnya, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki, salah satu pelabuhan terbesar Jepang. Pada siang hari, tanggal 15 Agustus 1945, Hirohito mengumumkan penyerahan Jepang di radio nasional dan Jepang mengirimkan surat kepada sekutu melalui kedutaan besarnya di Swiss dan Swedia. Isi surat itu pada dasarnya adalah menerima syarat-syarat penyerahan yang ditentukan oleh sekutu. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para golongan muda mengadakan rapat di Jakarta. Saya mendengar dari Radio British Broadcasting Corporation bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Jangan, kabar ini belum pasti bahwa Jepang benar-benar menyerah kepada sekutu. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Setuju, karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Sesampainya di kediaman Soekarno, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis menyampaikan hasil keputusan rapat. Ya, silakan duduk. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi kami mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta secepatnya menyusun proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya? Saya harus berunding terlebih dahulu dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang menghalangi Indonesia untuk merdeka. Tetapi, PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Keempat golongan muda meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Keesokan harinya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mendatangi Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, yaitu Laksamana Muda Maeda, di kantor Meijen Moichiro Yamamoto, Jalan Medan Merdeka Utara. Laksamana Maeda, apakah Jepang benar-benar sudah menyerah kepada sekutu? Ya benar, Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Golongan muda mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana pendapat Anda? Maeda memberi lampu hijau kepada mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan dalam wadah PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Lembaga Bakteriologi Pegangsaan Timur. Rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh. Saudara-saudara,
Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita tidak bisa terus bergantung pada mereka. Kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia sendiri. Benar, kita tidak boleh menunggu persetujuan dari pihak lain. Rakyat sudah tidak sabar, tetapi Bung Karno dan Bung Hatta masih menunggu kepastian dari Jepang. Kita harus bertindak sekarang. Tetapi bagaimana caranya? Jika kita bertindak gegabah, bisa saja terjadi pertumpahan darah. Kita harus bergerak cepat. Kemerdekaan kita tidak bisa digantungkan pada Jepang. Kita harus segera mendesak Bung Karno dan Bung Hatta tanpa menunggu perintah siapapun. Aku setuju. Jika terlalu lama, sekutu bisa datang dan merebut kendali. Baik, mari kita menemui Bung Karno dan Bung Hatta. Sekitar pukul 10 malam, utusan pemuda bernama Wikana dan Darwis menemui Soekarno untuk menyampaikan keputusan rapat. 1 jam kemudian, datanglah Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Mr. Iwa Kusuma Sumantri ke rumah Soekarno untuk melaporkan rencana sidang PPKI pada hari berikutnya. Bung Karno, mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? Kita harus segera menyatakan kemerdekaan tanpa penundaan. Wikana, sidang PPKI adalah upaya untuk melakukannya secara legal agar hasilnya diakui secara internasional. Wikana, jika tergesa-gesa bisa mengakibatkan kekacauan. Saya setuju dengan Subarjo. Jika kita melanggar prosedur itu akan membuat pihak lain meragukan kemerdekaan kita. Betul sekali. Sidang PPKI adalah langkah yang tepat untuk memberikan fondasi bagi kemerdekaan Indonesia yang sah. Saya setuju dengan Bung Karno. Kemerdekaan yang terwujud secara legal akan lebih kuat. Apabila Bung Karno tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam ini juga, besok pagi akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Ini leherku, seretlah aku ke pojok sana dan sudahilah. Kemerdekaan harus dinyatakan sendiri oleh rakyat. Jangan menunggu kemerdekaan sebagai hadiah dari Jepang. Bung Karno dan Hatta akan kita amankan ke keluar kota, di mana peta telah siap menghadapi segala kemungkinan yang timbul setelah proklamasi. Jika Bung Karno dan Bung Hatta tetap berada di Jakarta, mereka akan dipengaruhi dan dihalang-halangi untuk melaksanakan proklamasi. Baiklah, aku setuju. Kalau begitu, tanggal 16 besok pukul 4 pagi, kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta menuju Rengas Dengklok, Karawang. Di tempat lainnya, Aidit mendobrak pintu kediaman Soekarno di saat Hatta sedang berbincang dengan Soekarno. Lalu tanpa banyak basa-basi, golongan muda dengan paksa membawa Soekarno-Hatta menuju Rengas Dengklok. Apa yang kau lakukan? Tuan-tuan akan aman bersama kami. Bung Karno, kami meminta agar kau segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tidak akan. Saya akan tetap menunggu perintah dari Jepang. Kau harus tetap memproklamasikannya. Ini adalah kesempatan yang bagus. Jepun sudah lengah. Mengapa kau tetap tidak mengerti, Bung Karno? Yusuf, kembalilah ke Jakarta dan laporkan apa yang terjadi di sini kepada golongan muda dan golongan tua. Kehilangan Soekarno-Hatta membuat kepanikan para pemimpin di Jakarta. Golongan muda, apakah kalian melihat Bung Karno dan Bung Hatta? Apa yang harus kita katakan padanya? Kami tidak mengetahuinya. Di saat genting seperti ini, mereka berdua malah tidak ada. Bagaimana ini? Wikana, Bung Karno tetap tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Jadi selama ini Bung Karno dan Bung Hatta bersama kalian. Saya hanya ingin kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan, Bung. Beritahu saya di mana mereka berada. Saya berjanji akan membantu kalian untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Hai kalian, sudahlah, lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Seharusnya proklamasi sudah dilaksanakan, tetapi Bung Karno tetap bersikeras pada pendapatnya. Lagi pula, memangnya kalian percaya bahwa Jepang benar-benar memberikan kita Sudah, sebaiknya kita rundingkan ini secara baik-baik. Wikana, lepaskan saja mereka. Setelah sudah tenang, Soekarno menjelaskan rencananya dan juga menyebut proklamasi. Bagaimana, Bung? Jika dipikir-pikir, apa yang dikatakan golongan muda ada benarnya. Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Kau harus benar-benar memproklamasikan. Tenang saja, proklamasi akan diadakan pada 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12 siang. Tapi di mana kita akan merumuskan naskah proklamasinya? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda saja di Jakarta? Beliau merupakan teman saya. Dia asli Jepang tetapi dia mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, benar. Saya dengar beliau merupakan perwira tinggi militer. Jadi keamanannya akan terjamin dan tempatnya strategis. Ya sudah, kita pergi ke sana. Saat sampai di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 00.00. Permisi, apakah Anda di rumah, Tuan Laksamana Maeda? Ada apa Tuan datang memari pada dini hari? Apakah ada masalah? Maaf jika kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Begini Tuan, para tokoh muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Itu ide bagus. Memang ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Begini, jika diperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan untuk menyusun naskah proklamasi. Silakan, mari kita buat naskah proklamasi di meja makan saja. Bung Karno, rancanglah teks proklamasinya. Kami akan berjaga di sekitar. Ini belum akan ditandatangani. Memangnya itu berapa kita melaksanakannya? Pukul 10 bagaimana? Saya akan bikin Fatmawati menjadi merah berapa? Kalau siapkan tiangnya. Tapi gimana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau dilapangan ibadah saja? Jangan, lapangan ibadah itu luas berapa? Nantinya membuat bentrok antara rakyat dengan yang tidak Jepang. Bagaimana kalau di Makkah saja? Bagaimana kalau sekarang saja bisa memproklamasikan kemerdekaan? Apakah Hatta sudah datang? Belum, Bung Karno. Saya tidak mau mengucapkan proklamasi kalau Hatta tidak ada, karena aku akan coba untuk dia orang Sumatera. Ini persatuan, aku memerlukan seorang dari Sumatera. Maaf, aku terlambat. Tak apa, yang terpenting kau sudah datang. Ayo. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi juga kita tetap menuju ke arah cita-cita. Gelombang dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi hakikatnya, tetap kita menyusun kepada kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia.
Permusyawaratan itu sehingga sekarang berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan menggunakan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.